Beberapa tahun yang lalu kami menggunakan kereta cepat. Jarak sekitar 1450 kilometeran ditempuh dengan kira-kira 4 jam 15 menit. Jarak tersebut adalah hampir sama dengan jarak Cilegon, Banyuwangi. Dalam perjalanan 1400 kilometeran tersebut, kereta cepat melewati banyak jurang, tebing, dan bangunan penunjang rel kereta cepat itu sangat mengagumkan engineering teknologi Tiongkoknya. Kita ketahui membangun rel tersebut biayanya $29 juta per kilometernya. Lalu rencananya ada kereta api Jakarta-Bandung, juga Jakarta-Surabaya yang katanya akan menggunakan dana Tiongkok. Maaf, bacanya barang Tiongkok. Ternyata nilai investasinya sebagaimana yang banyak diketahui orang adalah $46 juta per kilometernya. Lalu mulailah manusia Sontoloyo dan kaum New Mind bertanya sambil berpikir, kok lebih mahal ya? Padahal membangunnya nggak ada konstruksi seperti di Beijing, Shanghai yang ada tebing, ada jurang yang tinggi-tinggi, paling top terowongan yang dibangun ke arah Bandung maupun ke Surabaya. Kalau pakai harga $29 juta per kilometer harusnya bisa aja, atau bahkan mungkin lebih murah, atau mungkin bunga banknya dan cost money-nya gede kali ya, maklum pakai yuan, atau jangan-jangan proyek ini di markup ya. Kalau bener di markup, itu angka proyek yang luar biasa besar, yaitu sekitar $6 billion. Jangan-jangan dengan hanya $4 billion jadi nih barang. Lalu cuan lebihannya yang $2 billion dibelah dua. Kita asumsikan satu buat pihak Tiongkok, satu buat pihak lokal Indonesia yang rekeningnya di luar negeri. Misalnya nih lo ya, bukan nuduh, cuman ngayal dan cuman nanya, abis beda banget harga per kilometernya dengan medan lapangan yang tidak seajaib Beijing, Shanghai. Kembali ke cuan lebihan $1 billion atau 15 triliunan itu bisa loh buat pejabatnya memiliki jabatan abadi di pemerintahan. Ini baru rel dan kereta apinya, belum proyek lain seperti smelter, jalan tol. Saya nggak berani terusin, takut bener. Kalau salah kan ya nggak apa-apa, karena memang harusnya salah dugaan kita. Tapi kalau bener tuh amit-amit banget deh, pantas pengen berkuasa terus, dan dipastikan yang berkuasa nanti ya, kalau nggak dirinya, keluarganya atau gengnya. Jangan sampai New Mind kebuka semua ini nanti selisih-selisih proyek hutangannya. Begini sahabat, kita akan protes atau bunyi nggak sekarang? Jawabannya nggak usah bunyi, biarin aja barang itu jadi. Nilainya mau di markup kek, mau dibagi-bagi lebihannya kek, mau nipu data keuangannya kek, pokoknya bagaimanapun harus jadi tuh barang. Di tahun New Mind nanti berkuasa, kita kan nanti ditagih Tiongkok cicilannya, maka kita nggak akan bayar dengan satu kalimat, kita nggak mau bayar, lu tagih aja pejabat yang pesen dulu. Kalau lu nggak bisa tagih, angkut balik tuh barang-barang. Atau bagaimana kalau kita audit bareng, the real price kita bayarkan, yang lebihan kita cari siapa yang ngantongin. Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran dan akan pasti terbuka banyak rahasia kaya cepat bermitra dengan Tiongkok, dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main sama partainya, Partai Komunis Tiongkok, dihukum mati tuh orang. Di Indonesia bagaimana nantinya kalau aib ini benar-benar ada dan ketahuan? Ingat kan, kalau New Mind berkuasa nanti, korupsi di atas 100 miliar dihukum mati, juga plus keluarganya yang namanya ada di kartu keluarga selama 10 tahun tidak boleh menggunakan sarana negara seperti rumah sakit publik, transportasi publik, sekolah publik, bolehnya pakai milik swasta yang pastinya lebih mahal. Sementara kalau negara kan gratis. Nanti ya kalau New Mind, keluarga pasti menderita, koruptor dihukum mati. Itu bener kalau markupnya segitu, dan bener ada kasus korupsi, pasti dieksekusi sama New Mind nantinya. Jadi doakan ya sahabat, tidak ada korupsi di proyek-proyek yang unsur Tiongkoknya ada, dan pastikan ini penting, New Mind tidak berkuasa agar tidak ada koruptor dihukum mati dan keluarganya koruptor bisa memamerkan kemewahan di sosial media mereka seberang tahun Partai Komunis Tiongkok minggu lalu di Taman Tiananmen Xi Jinping dengan percaya diri berpidato yang isi pidatonya cukup menggentarkan banyak negara di dunia. Para pakar intelijen pertahanan dunia geger. Analisanya, pernyataan Xi Jinping ini tertuju pada gerakan negara G7 yang dengan terang-terangan anti strategi ekspansi Tiongkok yang dibungkus dengan bantuan ekonomi, seperti strategi banyak penyebar agama agar agama mereka dianut banyak orang. Mereka pakai strategi memberi bantuan ekonomi agar banyak orang jatuh hati dan berpindahlah menjadi penganut agama tersebut. Atau seorang playboy tebar pesona dengan sering memberi hadiah pada gebetan-gebetannya agar kemudian jatuh hati untuk dipacari. Kalau playboynya sadis, tujuan memacari cewek tersebut untuk diambil warisannya, dan itu sangat kurang ajar. Kita
kembali ke Tiongkok. Tiongkok pakai strategi yang sama, ambil hati dengan bantuan ekonomi. Tetapi bukan uang yang diberi adalah produk. Produknya buatan di negeri Tiongkok, di mana modalnya cetak duit berbasis produksi. Sederhana kan? Tapi pejabat negara yang negaranya takut dengan Tiongkok dipasang doktrin bahwa kalau cetak uang itu akan inflasi negaramu. Wis, sakarepmu bos. Ingat, jabatan ada batasnya, ilmu juga ada batasnya. Hanya kebodohan yang ada batasnya. Nanti New Mind pakai strategi sama, memberi. Kalau sekarang kita lanjut dengan G7 yang anti strategi Tiongkok dan akan mempunyai program B3W yang menyediakan anggaran 10 kali anggaran Tiongkok ekspansi ke luar negeri. Kalau New Mind jadi, kita nggak pakai keduanya, kita main sendiri. Wis, pinter kalau urusan dalam negerinya. Ke luar negerinya, kedua pihak G7 dan Tiongkok kita mainkan. Lalu Xi Jinping mengatakan akan melakukan 3 hal: memenggal kepala negara yang melawan dan membuli dan membuat masalah dengan Tiongkok. Tiongkok akan membangun 100 silo. Silo adalah tempat peluncuran nuklir warhead roket. Kemudian akan mengambil secara utuh kembali, yaitu Taiwan, Macau, dan Hong Kong. Ini agresi militer niatnya. Biden, pemimpin Amerika, gemetar. Dan Biden mengajak Tiongkok, Rusia, dan Amerika untuk membuat pertemuan 3 negara. Di sini perebutan global power mulai dicanangkan. Ini serius. Kalau Anda nasionalis dan patriotis NKRI garis lurus, kita membahas negara mulai dari sini. Kita menengok sejarah dunia dalam masalah perekonomian dunia. Tiongkok sejak 3000 tahun yang lalu adalah wilayah perdagangan dan produsen terbesar di dunia. Di zaman Bizantium, Konstantinopel, ada Alexandria misalnya. Banyak lagi wilayah yang sudah lengkap bentuk negaranya dan makmur. Semuanya berdagang dengan Tiongkok. Baru dalam 200 tahunan ini, Tiongkok kalah dagang dengan dunia barat karena kemajuan teknologi yang pesat di Eropa dan Amerika. Hingga Amerika kemudian membangun Korea Selatan dan Jepang untuk menguasai pasar Asia Timur. Namun, strategi Deng Xiaoping di tahun 1979, hanya dalam 40 tahunan, Tiongkok kembali menjadi yang terbesar perdagangannya. Salah satunya memang bangsanya terbiasa berproduksi, terbiasa dagang, dan kuat lapar bangsanya. Secara bawah sadar, bangsa Han itu adalah bangsa pedagang, pandai memberi di awal, pandai merendah, pandai dagang tanpa untung, yang penting pembeli untung dulu, pandai putar uang, dan jago dalam kesehatan alami biomedisin tradisional ala timur. Secara ekonomi dan kesehatan memang di nomor 1 dan 2 kan, baru makanan. Mereka itu jago makan, makanan mereka enak-enak. Secara dasar kehidupan, pola pikir bawah sadar mereka ya happy-happy dan kerja keras, work hard, play hard. Jangan kayak di negara tetangga, banyak yang work soft, no play. Posisinya sebagai Presiden Amerika yang ke-46 karena alasan kesehatan, walau aslinya sesungguhnya adalah disuruh mundur. Apa yang akan terjadi pada dunia? Kamala Harris jadi presiden. Siapa wakilnya Kamala? Hillary Clinton atau Nancy Pelosi? Keduanya adalah Iron Lady, wanita besi. Hillary hobinya perang dan cita-citanya memang pivot to Asia, Asia Indo-Pasifik tentunya, bukan Asia Barat dan Timur Tengah. Setelah itu, Kamala Harris dilengsarkan. Ini hanya skenario. Sebenarnya yang ditarget dari awal adalah Kamala Harris, wakil presiden Amerika saat ini, yang dianggap titik lemah bernegara Amerika. Kalau terjadi perang dengan Tiongkok, sungguh Kamala titik lemah Amerika. Jika Kamala jadi presiden, lebih mudah mengimpeachnya, karena mengimpeach presiden itu ada, mengimpeach wakil presiden masih dicari jurusnya di Amerika saat ini. Kemudian tak lama setelah Kamala jadi presiden, Kamala digeser melalui impeachment. Itu skenario melalui mundurnya Biden, atau sejak awal Kamala yang diganti, presiden tetap Biden. Namun dengan alasan kesehatannya Presiden Biden, si nomor 2 wakil presidennya yang jadi chief in command adalah alternatif terakhir. Belum pernah terjadi dalam sejarah yang digulingkan adalah orang nomor 2, second in command di Gedung Putih, di-impeach. Kamala saat ini diserang bukan oleh Partai Republik tetapi di dalam Partai Demokratnya sendiri. Dia diserang. Jadi sesungguhnya bukan Biden yang ditarget, bukan Biden yang akan mundur, namun bagaimana menjungkalkan Kamala Harris oleh Partai Demokrat sendiri. Itulah kejamnya politik. Dia dipakai untuk menarik suara minoritas kemarin untuk pemenangan presiden. Setelah tercapai, ya minoritas tetap menjadi warga negara kelas 3 atau kelas 2 di Amerika itu. Kemudian bernegara di Amerika kembali ke tujuan awal, maunya para plutokrasi di Amerika. Plutokrasi adalah segelintir orang kaya mengendalikan negara. Plutokrasi dan oligarki di Amerika menggunakan negara untuk mencaplok negara lain dan merampok rakyatnya sendiri. Amerika itu negara swasta. Negara lawannya yang oposisi persis, yaitu
Tiongkok. Tiongkok negaranya dikendalikan pemerintah otoriter partai komunis atau negara partai. Itulah bedanya Amerika dengan Tiongkok. Indonesia, 7 presiden adalah negara partai, terutama 3 presiden terakhir, di mana swasta hanya dapat porsi 20%, yang 80% pemerintah. Nanti ketika new mind terjadi, maka terbalik, 80%-nya swasta, 20%-nya pemerintah. Indonesia jadi negara swasta, namun bukan swastanya plutokrasi dan oligarki, tetapi strong UKM. Itu bedanya. Indonesia akan jadi negara pertama di dunia yang kekuatannya pada UKM, bukan di oligarki, bukan di plutokrasi. Mengapa bisa? Karena peluang usaha disamakan. Pemerintah hanya jadi regulator atau wasit pengadil yang adil untuk siapapun bisa bertanding di tanah air tercinta. Namun kalau di luar negeri, negara hadir 100% membela setiap warganya, baik itu oligarki, plutokrasi atau UKM ke luar negeri Indonesia. 100% negara bantu. Serangan ekonomi ke negara lain, sekali lagi, pasti didukung pemerintah new mind. 100%. UKM, you never walk alone. Di dalam negeri, juga di luar negeri. UKM akan memakai negara untuk mencaplok negara lain. Itu di zaman new mind. Persis seperti Tiongkok lakukan di Indonesia yang masih juga tidak disadari oleh banyak masyarakat. Apa buktinya tidak disadari? Buktinya survei terakhir mengatakan pemerintah sekarang masih didukung mayoritas. Dan itu bagus. Kenapa didukung mayoritas padahal performanya bisa dikatakan biasa-biasa saja? Karena oposisinya memble. Jadi orang juga lihat siapa di barisan oposisi dan orang di sekitar mereka. Di bayangan masyarakat banyak yang meragukan orang-orang di oposisi kalau menjabat akan lebih baik dari yang sekarang. Enggak, jujur, saya pun berpendapat demikian. Dibandingkan oposisi, jujur mending yang sekarang. Namun dibandingin dengan new mind, ya mending new mind. Sekali lagi, kalau surveyornya mensurvei new mind sebagai contender atau penantang incumbent dan oposisi di barisan old mind, rasanya beda. Puaskah Anda dengan kinerja old mind? Demikian kira-kira kalimat surveinya. Lalu dibandingkan dengan konsep new mind, mana kira-kira pilihan masyarakat terhadap dua konsep bernegara itu? Siapa yang bakal unggul? Siapa yang bawa Indonesia 100 tahun di tahun 2045 menjadi negara superpower? Old mind atau new mind? Sekali lagi, sungguh kalau ditanya, di dalam old mind itu ada siapa? Oligarki di situ, politikus kawakan di situ, duit di situ, pejabat di situ, jabatan di situ. New mind punyanya cuma semangat doang, tetapi berani. Kesimpulan, kita akan berhadapan di 2024. See you at 2024.